Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, masuk. Wah, sepertinya sekarang kita jarang jumpa ya, Yu. Bagaimana tadi sekolahnya, Yu? Pulang jam berapa? Iya, Mbak. Saya tadi pulang sekolah jam 10, Mbak. Loh, kok lama kali? Tidak seperti jam biasanya. Iya, Mbak. Soalnya saya tadi tryout. Oh, begitu. Tapi Mbak melihat Ayu ini seperti agak murung. Apakah ada masalah, Yu? Iya, Mbak. Benar. Apakah Ayu ingin mengungkapkan perasaan tersebut kepada Mbak, Yu? Iya, begini, Mbak. Saya selalu merasa tidak tenang setiap menghadapi ujian. Kenapa begitu? Apa yang membuat Ayu merasa tidak tenang itu, Yu? Begini, Mbak. Saya mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal-soal ujian karena banyak materi yang kurang paham. Jadi begitu. Ini intinya Ayu merasa cemas ya karena belum bisa mendalami materi ujian sehingga Ayu merasa khawatir dengan nilai-nilai Ayu. Begitu ya, Yu? Iya, Mbak. Baik, Mbak mengerti apa yang Ayu rasakan mengenai materi ujian. Apakah hanya materi kelas 8 yang Ayu kurang paham atau kelas 7 dan 8 juga, Yu? Kelas 7 dan 8 juga, Mbak. Bagaimana dengan kegiatan Ayu selama ini baik di sekolah maupun di rumah, Yu? Apakah ada hambatan, Yu? Ketika di sekolah, saya merasa paling bodoh di antara teman-teman saya. Saat ada soal dari guru, teman-teman saya selalu aktif menjawab, sedangkan saya tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh guru. Yo, teruskan, Yu. Ketika di rumah, saya berusaha belajar memahamkan materi yang sudah diberikan dari guru saya. Akhirnya, gadget punlah yang mengisi waktu senggang saya. Lalu bagaimana dengan orang tua Ayu? Apakah mereka mengetahui tentang hal ini, Yu? Orang tua tidak tahu, Mbak, mengenai hal ini. Sebenarnya saat kelas 8 kemarin, saya sering tidak masuk sekolah pada hari tertentu dan alasan yang saya berikan pada orang tua saya adalah sakit. Mbak suka dengan keterbukaan Ayu, namun adakah kemungkinan bagi Ayu untuk memikirkan cara-cara terbaik untuk meningkatkan minat belajar Ayu ke depannya? Sebenarnya saya ingin belajar kelompok bersama teman-teman seperti mengerjakan soal, kemudian membahas bersama. Namun saya minder, Mbak. Dari apa yang Ayu katakan, Mbak bisa melihat bahwa di dalam diri Ayu ini sebenarnya ada kemauan untuk belajar, namun ada hambatan rasa pesimis, ya kan? Minder gitu kan, Yu? Apakah begitu, Yu? Iya, Mbak, benar. Setelah lulus ini, saya juga ingin masuk. Setelah lulus ini, saya ingin masuk kuliah. Jadi saya berharap bisa lulus dengan nilai yang bagus. Baik, Mbak menghargai kegigihanmu untuk berusaha. Dan menurut Mbak, alternatif yang kamu pilih ini lumayan cukup realistis. Kalau Ayu tidak keberatan, Mbak bisa membimbing kamu untuk sementara waktu ini. Bagaimana, Yu? Bahkan kuliahnya sering pulang malam. Apakah tidak mengganggu? Saya juga mau di hadapan Mbak juga nantinya, tidak tahu apa-apa. Alangkah baiknya Ayu itu rileks aja. Untuk masalah waktu nanti Mbak bisa luangkan di hari Minggu gitu ya, Yu, gitu. Baiklah, Mbak. Lalu bagaimana ketika di sekolah agar setidaknya saya mampu sedikit demi sedikit menyerap materi dari guru? Nah, jadi begini, Yu.
Intinya, kamu jangan sungkan untuk bertanya sama guru kamu yang materi yang belum kamu pahami gitu kan yuk. Tanyakan saja, misalnya kamu bilang, "Bu, saya tidak mengerti di hal yang ini, gini-gini, bisa dijelaskan kembali, Bu?" Kamu ngomongnya seperti itu sama guru kamu. Iya, Mbak. Untuk lebih memudahkannya lagi yuk, bagaimana kalau Ayu ini kayak membeli buku-buku prediksi soal ujian seperti detik-detik, sebab dalam buku tersebut diulas soal ujian tahun-tahun sebelumnya beserta pemahaman dan prediksinya yuk. Baiklah, Mbak, kalau begitu. Di samping itu, saya masih ragu apakah dengan waktu yang tak singkat ini saya bisa memaksimalkan usaha atau tidak. Sesungguhnya Allah Subhanahu Ta'ala akan memberi kemudahan bagi hambanya yang mau berikhtiar. Terlebih dahulu berarti semuanya itu ada pada diri kita. Insya Allah itu akan memberikan kemudahan sama Ayu untuk terus lebih gigih dalam belajar dan tidak pesimis dalam belajar yuk. Kakak yakin kamu pasti bisa yuk. Baik, saya mengerti, Mbak. Nah, dari pembicaraan kita tadi, Mbak pikir ada beberapa hal yang dapat kita peroleh sebagai kesimpulan. Dapatkah Ayu mengemukakannya kembali yuk? Iya, Mbak, ada beberapa alternatif yang tadi saya tangkap, yaitu dengan meminta penjelasan kembali kepada guru, belajar dengan Mbak, ataupun belajar dari buku-buku predikat soal ujian, dan saya juga harus menyingkirkan rasa pesimis sejauh mungkin. Ya, selain itu Mbak juga akan berusaha untuk memberi rumus-rumus singkat seperti yang Mbak dapati sewaktu SMA dulu ya Yu. Ya, Mbak, saya setuju. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ayu setelah kita mengobrol tentang perasaan Ayu ini? Setelah saya berbincang-bincang dengan Mbak, perasaan saya menjadi lega. Saya senang bisa menemukan titik cerah dari kecemasan yang saya hadapi. Terima kasih ya, Mbak. Iya, sama-sama Yu. Apakah ada hal lain yang ingin Ayu sampaikan sama Mbak? Saya rasa sudah tidak ada lagi, Mbak. Nah, jika tidak ada lagi perjumpaan kita malam ini, perbincangan kita sudahi ya Yu. Di lain waktu nanti kan masih ada yang mengganjal. Jadi kalau Ayu bisa saja berkonsultasi dengan kakak ya Yu, jangan segan-segan ya. Baiklah, Mbak, kalau begitu saya pamit ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ayu.